Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Maknun. Berikut ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 2 orang. Saya Luluil Maknun dari SMK Negeri 1 Rejotangan dan juga Bu Zahro Nur Alvina akan melaksanakan praktik coaching. Dan untuk sesi yang pertama yang akan menjadi coach adalah Bu Zahro. Untuk sesi 2 yang menjadi coach adalah saya Luluil Maknun. Kami mulai sesi yang pertama dari praktik oleh Bu Alvina. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Luluil atas kesempatannya dan juga Ibu Eti. Untuk langkah pertamanya saya akan melakukan prolog terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Luluil, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Zahro, alhamdulillah hari ini cukup baik, akan tetapi agak sedikit lelah secara pikiran. Alhamdulillah. Kalau kabar saya juga baik, alhamdulillah Bu. Iya, kita kan kemarin punya janji ya Bu Luluil. Sepertinya ada yang ingin disampaikan sama Bu Luluil ke saya. Silakan Bu, misalkan ada keluh kesah, silakan diceritakan kepada saya Bu. Oke, terima kasih Bu Zahro sudah memberikan saya kesempatan dan juga waktunya karena saya tahu kesibukannya sekarang lagi PPG ya. Iya, betul. Oke, saya ini Bu, yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh agak juga lelah secara mental. Karena apa? Karena siswa-siswa saya ini yang kelas 10 sudah mulai banyak berulah. Jadi awal-awal pelajaran kemarin, tahun ajaran baru sekitar bulan-bulan Agustus itu, mereka sudah berani lompat pagar. Jadi ini masih anak baru loh gitu, kok sudah berani lompat pagar. Kemudian kemarin ada juga yang ini sudah besar, sudah SMA tapi pipis di dalam kelas Bu. Jadi sampai ngomong. Ya. Terus ada juga yang sampai ini saya kan otomatis panggil orang tua ketika ada anak yang bermasalah. Tapi ternyata surat yang saya berikan itu malah disobek-sobek. Ini keterangan dari teman-temannya yang tahu bahwa surat panggilan orang tua saya itu disobek-sobek. Jadi saya bingung ini harus saya apakan, bagaimana saya kira-kira untuk mengkomunikasikan masalah ini pada orang tuanya gitu. Oh, jadi Ibu Luluil ini permasalahannya dalam mengatasi siswa Ibu nggih yang mulai berulah, ya ada yang lompat pagar, ada yang masih tidak menjaga kebersihan dalam kelas seperti pipis di kelas tadi, padahal sudah dewasa sebenarnya. Kok sampai bisa ngompol gitu loh. Nah itu, terus punya tadi Ibu mengirimkan surat undangan panggilan orang tua, tapi ternyata malah disobek-sobek. Malah disobek-sobek. Gimana ya kira-kira? Ya, terima kasih ya Bu Luluil sudah mau jujur. Semoga pada sesi kali ini nanti kita bisa menjelajahi solusi bersama ya Bu Luluil. Bisa lebih santai ya Bu Luluil. Aduh, saya bingung Bu, gimana ya? Ini kok makin kesini anak-anak enggak yang malah semakin dewasa, tapi mereka udah usianya itu otomatis kan kalau SMA, SMK itu usianya sudah di atas 15 tahun. Ada yang udah 17, ada yang 16 gitu. Tapi mereka kayak lebih ke kanak-kanakan gitu loh. Harus saya apakan kira-kira ya Bu? Ya, tentunya untuk tujuan kali ini, kira-kira Ibu ini mau mencapai apa, Bu? Berkeluh kesah sekarang? Ya, yang ingin saya capai tentunya bagaimana caranya saya bisa mengontrol emosi saya dulu. Saya bisa mengendalikan diri saya ketika bertemu dengan mereka supaya tidak marah-marah.
Kemudian yang kedua tentunya saya pengen anak-anak didik saya bisa saya tangani, ya bisa ada solusi untuk menangani mereka gitu. Iya, tentunya kita kan di sini ya melakukan coaching itu bukan saya yang akan memberikan solusi, tapi saya yakin Ibu Lu'lu'il ini nantinya akan menemukan solusinya sendiri. Jadi tujuan akhirnya nanti Ibu itu pengen anak-anak tuh bagaimana? Kalau dari saya sendiri harapannya ya bukannya nurut-nurut banget yang harus patuh, kalau tidak ditombol tidak jalan, bukan seperti itu. Tapi lebih mereka itu ke positif. Jadi pola pikir mereka bisa dewasa, terus kemudian mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, kan otomatis kalau orang yang dewasa itu terus mandiri juga, eh, tahu batas-batas gitu. Iya, jadi Saya cerita iya, dulu ya, Bu. Ini iya, saya iya, dapat laporan. Jadi ini anak ini jilalah anak yang sama. Kebetulan ini anak sama dengan yang pipis di dalam kelas itu. Bikin masalah lagi sama guru mata pelajaran tuh sampai 5 orang tuh. Jadi harus saya apakan ini, sedangkan tadi kemarin saya sudah buat surat panggilan orang tua, tapi tidak datang. Tidak tahu ini tidak dikasihkan atau bagaimana, dihubungi orang tuanya juga sama wali kelas dijawab, tapi kok ternyata saya tunggu sampai hari ini, sampai sore ini juga tidak datang gitu ya Bu ya. Tuh, jadi pusing saya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi siswa Ibu itu kebetulan yang pipis tadi ternyata juga masih memiliki beberapa masalah-masalah lain yang bisa membuat Ibu pusing. Jadi Ibu bingung mau mengatasinya bagaimana. Jadi nanti kan kita akan mencari solusinya sendiri ya, Bu, solusinya bersama-sama. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari sesi ini itu apa, Ibu? Kira-kira. Untungnya saya bisa menyelesaikan masalah saya. Makanya saya cerita atau mungkin saya minta pendapat lah ya, pendapat bagaimana apa yang bisa saya lakukan gitu kan untuk ini kan di sini ruwet banget gitu kan untuk mengurai satu persatu apa yang harus saya bisa tangani dulu gitu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke tahap identifikasi ya, Bu. Kira-kira dari hal tersebut kesulitan Ibu itu apa aja? Misalkan padahal sudah Ibu buat aksi seperti mengirimkan undangan kepada wali murid, kemudian mungkin mengingatkannya juga sudah berkali-kali. Itu kesulitan atau tidak, Ibu? Kalau untuk pemanggilan siswa selama anaknya masuk saya bisa panggil Bu. Kayak kemarin ini ada beberapa orang sebenarnya yang bermasalah dengan ya kehadiran, kemudian ada masalah dengan guru, itu ada beberapa yang dari 5 orang itu yang bisa saya panggil dan saya konseling, saya beri ya pengarahan itu cuma 3 orang. Jadi yang 2 orang ini tidak tahu kemana, tidak masuk anaknya. Jadi otomatis saya tidak bisa membina. Yang bisa saya panggil tuh yang bermasalah dengan guru itu, sudah saya berikan surat panggilan. Kemudian yang 2 saya sudah berikan, yang satu ada 2, yang satu yang saya panggil orang tuanya, yang satu tidak, karena memang saya cuma mengkonfirmasi kehadiran ini kok ada alfa beberapa hari ini kemana le, ternyata anak ini tuh sakit tipes tapi tidak sampai opname, cuman surat dokternya itu ternyata tidak bisa keluar sebelum 3 hari, jadi 3 hari sakit dokternya baru mengeluarkan surat keterangan sakit begitu. Kalau untuk yang satunya ini memang saya lihat anaknya tuh ngapusi, bohong, jadi Oh, ya. dia mengatakan A tapi kenyataannya B. Ini saya tadi saya pancing kan keterangan dari teman-temannya yang lain itu suratnya disobek-sobek, oh Bu gitu kan, dari teman-temannya yang lihat dia itu. Terus maka dari itu tadi saya WA anaknya, tolong besok enggak apa-apa, karena kan dia mungkin takut ya kalau orang tuanya
ini ya Bu, apa orang tuanya tahu mungkin dia takut, terus dia katanya mau mewakilkan pada kakaknya. Oke lah, nggak apa-apa, kakaknya yang datang. Tapi tolong bawa suratnya ya Le, saya bilang gitu. Untuk mengkonfirmasi benar atau salah, katanya suratnya kan disobek-sobek, makanya saya Iya. suratnya tolong dibawa ya gitu. Jadi saya kerjain juga nih anak. Akhirnya nggak berkutik ya Bu ya. Iya, keterangannya gimana? Alasannya apa? Kan ada temannya yang lihat. Oke. Iya. Misalkan besok dia datang bersama kakaknya ya otomatis ini kalau nggak bawa surat, oh benar berarti ternyata suratnya memang disobek-sobek. Iya. Tapi yang ini yang jadi masalah besar itu sebenarnya bukan yang ini, tapi yang si ini loh. Apakah anak ini cenderung berkebutuhan khusus gitu kan? Makanya saya konsul dengan jenengan karena kalau saya lihat nih, saya amati ini anak itu udah bisa diam Bu di kelas gitu loh. Gimana ya kalau ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus hiperaktif itu kayak Hyperaktif mungkin, hyperaktif mungkin. Ya Gimana ya? memang kalau anak hiperaktif kan tidak bisa diam, jadi dia lebih suka kinestetiknya itu loh. Iya. Dia suka berjalan-jalan. Jadi waktunya duduk tenang dia itu tidak bisa Iya, duduk ya tenang. itu gitu. Kemudian itu padahal guru sudah mencoba terus menasihati agar anak bisa tenang dan patuh pada guru, tapi kenyataannya kan nggak mau ya. Iya. Memang itu semua kan perlu di asesmen ya. Saya yakin Ibu Luluil tahu kan tentang asesmen. Dan memang kalau pada kejuruan Ibu kan punya apa ya, diperbolehkan Ibu untuk mengidentifikasi siswa Ibu. Jadi nanti diduga berkebutuhan khusus memang iya atau belum, itu Ibu punya kewenangan Bu. Jadi hanya saja kita kan tidak bisa toh menolak murid ya, semua kan layak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi sekarang kan sudah mengglobal Ibu. Iya, gini kalau berarti nanti langkah saya ini kebutuhan ini anak kebutuhan khususnya kira-kira kan hiperaktif, tapi dari saya itu nggak bisa ngetes loh Bu, kan saya gitu masih BK ya. Mungkin dari Bu Zahro itu ada alat tes khusus untuk memang oh ini loh kriteria anak yang hiperaktif, ini anak yang normal, nanti bisa ada Oh ya ada Bu. gitu ya Bu ya. Iya. Nanti saya juga memiliki instrumen jika seumpama Ibu Luluil kerso, Ya. nanti saya bisa mengirimkan kepada Ya, Ibu ya sekira-kiranya untuk bacaan-bacaan aja. Nah, Ya. untuk kalau programnya anak hiperaktif itu kan sebelum diberikan pelajaran memang kita itu memberikan kepatuhan terlebih dahulu, anak ini patuh atau tidak. Jadi dia itu belajar untuk tanggung jawab kepada dirinya. Nah, kalau dia sudah mulai bisa bertanggung jawab, dia bisa memilih untuk duduk tenang, nanti kita sedikit demi sedikit itu bisa memberikan pembelajaran yang bagian akademiknya. Oke. Saya kira ini dari sini sudah ada suntingan-suntingan apa yang harus saya lakukan. Berarti yang pertama harus saya lakukan itu mengasesmen dulu ya Bu ya. Jadi gini, karena guru yang lain tuh pasti akan langsung menjudgment bahwa ini anak nakal gitu loh Bu. Dan saya juga sebenarnya ini anak berhak juga loh mendapatkan pendidikan kan gitu. Kalau sebagai guru yang tahu pedagogik, tapi tidak semua guru mau memahami itu gitu loh Bu. Jadi nanti misalkan memang ini anak cenderung memang kebutuhan khusus, saya bisa menjelaskan kepada guru-guru yang mengajar di kelas itu bahwa memang ini harus diperlakukan secara khusus, berbeda dengan teman-temannya yang lain itu. Oke, saya ini mulai padang, mulai terang. Jadi kan setelah Ibu Lulul kan tadi sudah mendapat sedikit gambaran dari saya. Kira-kira Ibu rencana aksinya bagaimana nih Bu setelah tahu dari gambaran saya itu tadi? Kalau dari sini berarti nanti saya kan nggak punya instrumen ya Bu ya. Saya nanti minta instrumennya boleh ya Bu ya untuk. Oh ya boleh tentu saja.
ini, dan juga mungkin harusnya secara merata. Jadi kalau memang ditemukan, bisa jadi ditemukan tidak hanya anak ini ya, kami Iya, bisa betul. melompokkan Ada ini banyak Bu kelompoknya. Iya. ya gitu. Oke, Iya, yang boleh yang gitu pertama saja. itu. Yang kedua, nanti memang jika ditemukan memang anak ini memang memiliki kebutuhan khusus, berarti langkah selanjutnya adalah saya bisa memberikan informasi kepada wali kelas dan guru-guru pengajar di kelasnya. Itu ya Bu ya. Ya sampai pipis di kelas loh Bu. Ini kan saya juga gede loh. Wajahnya Iya. itu juga arah ke sana. Oh, mengarah ke sana juga. Ya, Iya. memang ada beberapa yang dinyatakan mirip sedunia itu loh, Bu. Iya. Memang ada Tapi jenisnya. itu Tapi tapi sebenarnya bukan G. bukan G. GS ya. Bukan SG sebenarnya. Nah, tapi memang mungkin cenderungnya hiperaktif itu. Membaca Iya. juga bisa, menulis juga normal. Cuman dari yang saya lihat ketika pelajaran saya pun dia itu sibuk jahilin temannya gitu loh. Oh, Berdiri iya. dan terus kemudian main. Makanya kan ini kayak bikin kertas ditekuk terus dijedak itu loh. Terus kemudian Iya. gurunya kaget ini bikin heboh satu kelas. Kayak gitu. Bikin heboh, iya. Jadi Oke. sifatnya masih seperti anak-anak gitu, Luluil. Betul, betul Bu. Padahal kalau dilihat kalau siswa reguler kan seharusnya sudah bisa mematuhi apa Betul. peraturan di sekolah. Tapi kalau seperti itu ya bisa saja Bu. Kan kita membuat dugaan terlebih dahulu gitu. Iya, iya betul. Oke, terima kasih ya Bu Zahro ya. Akhirnya saya ini, oh iya ya. Pas berarti ya saya ini ya minta Iya, bantuan. alhamdulillah. Ya saya kan memang eh, hanya itu sharing Bu. Kalau saya tuh tidak bisa kalau menggurui kan saya juga ilmunya masih merasa belum cukup. Tapi kalau untuk sharing saya itu ya mau Bu, mau mendengarkan dan berusaha mungkin semaksimal saya. Jadi rencana aksinya itu ya Bu, mengasesmen. Ya, kolaborasi kita ya Bu ya. Ya, siap-siap. Ya, Nah, terima itu memang langkah yang sangat baik Bu Luluil. Panjangan sudah membuat rencana aksi, kemudian nanti fokus. Kira-kira apa ada tantangan ya Bu nanti ya? Kalau Ibu mengasesmen kira-kira itu apa ada yang nanti tantangannya nggak itu mungkin setuju dari orang atau tua. nah itu. Ya, ketika nih anak memang sudah terindikasi mengarah ke ABK, pasti orang tua tuh tidak terima ya. Jadi nanti saya juga minta bantuan kepada jenengan untuk bagaimana kira-kira caranya menjelaskan kepada orang tua bahwa memang anak ini terklasifikasi ke sana gitu. Pasti ada triknya sendiri dong. Saya ya jujur saja ya selama ini saya belum pernah menangani anak berkebutuhan khusus selama saya mengajar ini gitu. Iya. Ya, nanti kita kolaborasi ya Bu ya. Ya, siap kolaborasi. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Yes. sami-sami. Nah, untuk Biasa. karena sudah tahu rencana aksi Bu Luluil bagaimana, nanti kita juga bisa kolaborasi. Kemudian masuk ke tahapan tanggung jawab, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat ini? Saya tentunya akan Ada yang membantu atau tidak, Bu, nantinya, Bu? saya akan menjadwalkan ini untuk komunikasi dengan wali kelas dulu dan juga guru yang bersangkutan tentunya yang bermasalah dengan anak ini tadi. Saya akan menjadwalkan pertemuan, saya juga akan menjelaskan bahwa saya akan melaksanakan asesmen dan juga mohon dikawal gitu dari wali kelas juga guru yang bermasalah dengan anak ini gitu. Iya. Ya, jadi seperti itu ya nantinya untuk tindak lanjutnya dari permasalahan Ibu Luluil tadi. Jadi selain membuat asesmen, Ibu juga mengkomunikasikan kepada guru atau wali kelas yang saat ini kedapatan memegang anak tersebut. Jadi nantinya Ibu Luluil juga akan berkolaborasi dengan saya, yang saya juga
welcome. Iya, iya. Silahkan kalau mau membutuhkan bantuan, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Jadi ya, Bu Zahra. iya saya juga terima kasih atas keterbukaan Ibu Luluil. Saya juga mohon maaf ya Bu Luluil apabila masih banyak kurangnya ketika saya melakukan coach pada kali ini. Sama-sama, Oke. saya juga minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Luluil. Semoga sukses selalu ya. Semangat. Untuk sesi yang pertama dengan Coach Ibu Zahro dan saya sebagai coachnya sudah berakhir. Kali ini untuk sesi yang kedua saya akan menjadi coach dan Bu Zahro akan menjadi coach saya. Assalamualaikum Bu Zahro. Waalaikumsalam Ibu Luluil. Ya Allah. Akhirnya ketemu Gimana lagi ini ya udah Bu. Iya. Gimana kemarin? Lama ketemu. Hasil Gimana Bu? Ya Allah, saya tuh pusing banget Bu. tapi sudah ini ya, sudah mulai mencicil ya. Iya Bu, saya punya masalah terkait pendidikan yang saat ini saya alami Bu. Saya tuh bingung sekali Bu membagi waktu antara PPG sama pendidikan guru penggerak. Oke, Itu. tapi sudah makan kan ini ya? Sudah makan kan? Jangan Minum sampai sakit aja, Bu. lambung loh ya. Lah, jangan cuma minum, kalau bisa ini dijaga juga kesehatannya. Sehat toh hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi agak kemeng Bu. Saya soalnya tadi malam itu bangun jam 2, saya buka PMN yang bagian pendidikan sertifikasi itu Bu. Saya buka, terus saya coba ada video tentang modul pembelajaran sosial emosional. Saya coba baca, saya coba lihat video, terus merangkum apa materinya. Soalnya nanti kan dibuat jurnal sama katanya diminta untuk membuat video pembelajaran. Saya berusaha fokus jam 2 itu. Jam 2 pagi sudah bangun? Ada yang menemani Iya. atau sendirian? Alhamdulillah ada suami tapi bubuk cantik suami saya. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi sendirian, yang penting semangatnya ada dukungan dari keluarga intinya. Oke. Kegiatannya hari ini tapi sudah bisa berjalan dengan baik ya? Alhamdulillah sudah Bu, karena internetnya juga lancar. Jadi saya bisa mulai belajar meskipun tadi juga sempat KKG Bu saya. KKG di Rejo Tangan tuh kumpulan guru-guru SLB Setulungagung di sekolah yang dulu sebelum saya keterima di sekolah yang sekarang ini. Saya lewat jauh. Ya lumayan jauh Bu kalau sama sekolah yang baru, tapi saya sudah minta izin saya mau kuliah CGP jadi nggak ke sekolah dulu tadi. Tapi sudah santai ya untuk sekarang ini kita melakukan coaching ya? Iya, saya bisa tarik nafas dalam-dalam. Oke, sudah tidak ada gangguan dari pekerjaan ataupun tugas-tugas. Berarti ini memang waktu yang longgar ya, oke? Iya. Jadi supaya kita melaksanakan proses coaching ini bisa nyaman, bisa santai gitu ya? Iya Bu, ya makanya itu saya nanti minta solusi sama Ibu Luluil membantu saya. Oke. Dibantu apa toh? Saya kan ya sama saja, nanti kita saling ya. Semua keputusan tetap ada Bu Zahro. Saya nanti cuman mengarahkan saja harus seperti apa. Kita saling berkolaborasi. Oke. Yang dirasakan apa sih? Yang saya rasakan itu saya tuh merasa kesulitan membagi waktu Bu. Selama akhir-akhir ini, soalnya ya ini mau menyiapkan pembelajaran antara pendidikan guru penggerak juga, kemudian kebetulan PPG
Jadi saya kesulitan membagi waktu, Bu. Saya kurang fokus jadinya. Berayang-berayang tugas-tugas Oh, gitu loh. berayang-berayang. Nggih. Sampai nyeri di perut nggak? Karena kalau sudah sampai nyeri di perut berarti itu sudah masuk ke ini panik ya, stres. Nah, ada tingkatan stresnya sudah mulai masuk. Kadang tuh saya ini loh, Bu. Kalau mau mengerjakan tuh heran ya, heran. Perut saya sakit, tapi kayak Oh, gitu. nggak tahu ya kenapa sakit perut gitu loh kok. Mulai Mengerjakan fokus apa ini contohnya? mengerjakan tugas, misalkan tugas dari sekolah kan juga ada tugas Oh, tersendiri. Seperti SKP itu yang harus saya oh iya, iya. tunjukkan setiap bulannya. Saya kan masih belum PPG, Iya. jadi berkewajiban mengerjakan SKP itu. Oke. Kemudian pendidikan guru penggerak ini, kalau sudah mendekati due date itu saya mesti terburu-buru. Kayak Oke. badan tuh rasanya Kalau nggak enak. Oke, kalau boleh tahu, ini tugas-tugasnya ini biasanya dikerjakan secara bersamaan atau ada waktu-waktunya? Selama ini saya berusaha untuk membagi-bagi waktu, Bu, tapi kadang ya meleset dari rencana saya. Pengennya cepat mengerjakan, tapi ternyata ada tugas mendadak, jadinya nggak bisa. Kalau saya ini untuk mengerjakan tugas guru penggerak itu biasanya bangun jam 2 atau jam 3 pagi. Kemudian kalau untuk tugas sekolah itu siang, waktu santai ketika tidak ada komunitas belajar, Bu. Komunitas belajar kalau di sekolah kan hari Selasa. Kalau nggak gitu ya kebalik jadwalnya, Bu. Oke, kadang bisa dibalik ya. Iya, saya balik. Oke, kalau untuk PPG-nya kira-kira bagaimana ini prosesnya sudah sampai yang mana? Oh, saya masih barusan lapor diri, Bu. Kemudian masih buka-buka modul pembelajaran, masih awal sekali. Masih sampai itu, masih awal. Berarti kalau dari pembicaraan kita tadi yang saya tangkap, ini tujuan kita dalam coaching kali ini adalah tentang mengatasi bagaimana pembagian waktu. Membagi waktu secara bijaksana supaya kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan semua dengan lancar juga dan tugas-tugasnya juga terselesaikan. Betul ya? Iya, Bu Luluil. Kalau dari yang saya tangkap tadi, ternyata juga sudah memiliki jadwal. Betul? Nah, identifikasinya Betul. ya jadwal. Apakah dengan adanya penjadwalan itu semua tidak ada yang bertabrakan? Maksudnya ketika misalkan ada tugas dari PPG, kemudian waktunya berbenturan dengan waktu ketika ada rukol atau kegiatan PGP yang lain gitu. Selama ini yang sudah dirasakan antara KPM atau dengan antara KPM dengan PPG atau KPM dengan PGP ini ada yang bentrok gak kira-kira? Terkadang saya itu ada kadang, Bu. Memang ada suatu saat itu bentrok. Jadi di sekolah itu ada kegiatan, sedangkan saya itu juga harus mengikuti rukol. Nah, waktu seperti itu saya terpaksa minta izin kepada ibu kepala sekolah untuk melakukan rukol. Jadi kadang itu nggak enak, saya tuh sungkan, meskipun diperbolehkan saya tuh kadang merasa sungkan gitu loh kok. Lainnya repot-repot, saya malah asik, seakan-akan itu asik kalau gitu. mainan laptop gitu loh, kayak yang sepuh itu kan nggak enak sama yang sepuh itu kok malah buka laptop kan kesannya kayak nonton drakor. Nggak apa-apa, tapi di sini sudah ada dukungan kok ternyata ya toh dari sekolah juga sudah ada. Selain waktu yang bentrok, tapi ini belum menemukan mungkin ya. Kalau yang saya dengar ini untuk pengerjaan PPG itu tidak boleh di dalam KBM. Pada saat KBM
kalau bisa dihindari gitu ya, informasi yang saya dapat, betul nggak itu? Iya Bu, betul. Kapan Kalau waktu berarti? KBU, jadi saya itu menyempatkan malam hari Bu. Kalau saya kuat, kuat, maksudnya saya belum mengantuk, terus saya berusaha untuk baca. Tapi kan masih awal Bu. Nah, meskipun awal itu modulnya itu ada sub-subnya. Jadi misalkan ada pembelajaran sosial emosional, terus nanti subnya itu ada mengapa pembelajaran ini penting. Kemudian nanti di dalam bacaan tersebut masih ada link. Jadi saya harus buka link. Nanti disuruh merefleksi. Soalnya nantinya itu dibuat jurnal. Jadi saya itu masih belajarnya sedikit-sedikit, dan kalau saya sudah mengantuk ya saya sudah nggak kuat ya saya biarkan. Kadang-kadang saya ketiduran. Oke, di sini berarti kita menemukan tujuan yang kedua ya, yaitu membagi Iya. waktu supaya tidak bentrok antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Kalau dari PGP Iya. sendiri dengan KBM memang sudah kesepakatan bahwa ketika kita bertugas, ada tugas dari PGP, kita harus mendahulukan yang PGP-nya, betul? Dari sekolah juga sudah memberikan waktu dan memaklumi memang harus menjalankan PGP dulu. Nah, sekarang Iya. tinggal membagi waktu agar yang PGP ini tidak bentrok dengan PPG dan PPG-nya juga nggak bentrok dengan KBM. Kalau untuk dari keterangan dari Bu Zahro tadi kan sudah menentukan waktu mengerjakannya malam hari. Akan Iya. tetapi kadang ketiduran saat mengerjakan. Nah, kira-kira dari sini apa yang bisa dilakukan ya Bu? Saya tentunya mencoba menguatkan diri. Saya kasih alarm Bu waktu ingin mengerjakan itu jam segini, misal jam sebelum tidur setelah sholat isya, jam khusus jam 8 sampai 9 itu mengerjakan tugas-tugas CGP atau PPG. Nah, nanti kan juga balik kalau terus jam 3 itu saya mengerjakan persiapan untuk pembelajaran di esok hari. Kemudian waktu di sekolah ketika santai sedang tidak ada kombel atau komunitas belajar itu kan ada hari Senin, ada hari Rabu, Kamis sama Jumat. Yang paling lama itu hari Jumat. Nah, waktu di sela-sela itu saya memanfaatkan mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan, baik antara PGP atau PPG. Nah, seperti itu, Bu. Oke, ini dari 7 hari dalam 1 minggu ternyata yang produktif itu dari Senin sampai Jumat. Apakah dari Bu Zahro tidak ingin memanfaatkan weekendnya untuk mengerjakan tugas kira-kira? Kalau weekend yang saya utamakan pertama itu memang pekerjaan rumah terlebih dahulu, Bu. Seperti bersih-bersih kos, masak, nyuci. Nah, itu saya utamakan dulu. Baru kadang itu waktu saya kan kalau setelah nyuci itu kan saya nyucinya ngucek, Bu. Nah, itu saya buka kerannya biar airnya itu kan menyirami cucian saya, itu saya sambil mengerjakan tugas. Misalnya itu waktu buat di Canva itu loh Bu, kayak video-video itu kan lama. Jadi ya pas nanti baju saya bersih, tugas saya selesai. Berarti memang bisa ya, memang perempuan itu multitasking ya. Iya. Bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil mencuci juga bisa ngerjakan tugas. Hebat sekali memang ya kita sebagai ibu-ibu ini ya. Iya, Oke. betul. Kita sudah menemukan tujuan dan dari identifikasi ternyata Bu Zahro ini punya kemampuan sebenarnya ya. Kalau saya lihat bisa kok ternyata dalam membagi tugas, membagi waktunya bisa tuh. Saya catat nih tadi ya, jam 8 sampai jam 9 malam itu mengerjakan tugas CGP ataupun PPG bisa dibolak-balik waktunya. Jam 3 pagi sampai subuh ya. Subuh. Itu
mempersiapkan KBM. Weekend juga ketika sudah mengerjakan pekerjaan rumah bisa sambil mengerjakan tugas. Berarti sudah bisa nih. Nah, tinggal apa ini coba? Menguatkan ini Bu, kesehatan. Kadang saya itu gampang tumbang karena saya memaksa diri untuk terus saya kejar pengen cepat selesai, itu malah tumbang Bu saya Bu. Menjaga kesehatan. Kesehatan. Ya, apa coba? Harus konsisten. Apa kira-kira aksinya setelah ini apa? Apa yang bisa dilakukan? Kan sudah tahu tuh tugasnya. Kalau BP tuh ini. Kalau KBM tuh ini. Kalau PPK ini. Sudah tahu tugasnya, kemudian apa yang akan dilakukan ya kira-kira ya? Kira-kira saya membuat jadwal Bu, jadi mana yang diprioritaskan. Misalkan tugas CGP itu kan ada due date-nya, jadi ada waktu-waktunya saya lihat di LMS. Jadi kalau belum, kadang saya itu mengerjakan supaya enggak waktu due date itu maksimal 1 hari sebelum due date itu harus sudah selesai. Jadi di sela-sela waktu itu saya mengerjakan tugas-tugas lain dari sekolah. Kemudian tentunya saya juga tidak lupa menjadwalkan waktu pengerjaan tugas yang PPG, karena memang itu sudah cita-cita saya dari dahulu. Tunggu sejak lama ya? Iya, sudah saya tunggu-tunggu sejak lama kepanggil PPG itu. Tantangannya apa kira-kira? Yang membuat sampean nanti tidak bisa melakukan jadwal ini biasanya yang ganggu apa? Yang mengganggu itu kadang overthinking mungkin Bu saya. Kadang kan suka sungkanan gitu loh, sungkanan sama orang, bahkan kepada keluarga. Saya itu nggak enak sama suami, kok buka-buka laptop terus, kok nggak ada waktu buat apa ya, romantisan gitu loh. Gak ada waktu untuk suami. Iya, jadi saya itu juga jarang masak Bu. Kadang suami pengen dimasak nih, masak beli terus, samcik terus. Chicken terus, ayam terus ya, bosen. Jadi saya tuh nggak sehat. Berusaha nggak marah, tapi oh ya wes, mau tak masak ya. Jadinya tugas saya biarkan dulu, nganuni suami, daripada nanti dia marah, saya dosa. Harus bisa membagi waktu dong ya. Iya ada betul. Waktunya romantis kapan? Kan dari 7 hari itu sudah full kerja dari Senin sampai Jumat. Tapi memang waktu untuk badan juga harus ada. Nah itu saya juga menyiapkan vitamin Bu. Nah, ini vitaminnya ini. Wah, bagus. Sudah tahu ya berarti ya. Nanti tantangan keenakannya ini memang harus kita berikan waktu, oke? Ya, ada waktu untuk suami. Tapi ternyata juga sudah ada tindakan, ada keinginan yang masuk nggak dimasak nih, oh ya wes dimasakkan gitu kan. Berarti kan ada tindakan dari Bu Saronya. Dan juga untuk menjaga kesehatan juga sudah mempersiapkan diri dengan berbagai macam vitamin tadi ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini komitmen yang bisa dibuat apa kira-kira supaya apa yang sudah kita rencanakan tadi, tujuan-tujuan yang kita buat tadi bisa terlaksana dengan lancar kira-kira. Tentunya untuk melaksanakan semua hal yang saya lakukan ini supaya lancar, saya juga tidak terlepas dari berbagai support di lingkungan sekitar saya Bu. Saya juga meminta support dari kepala sekolah untuk memberikan saya kelonggaran, jadi tidak diberikan tugas yang terlalu berat. Seperti menjadi operator itu kan juga berat. Jadi saya karena sudah tahu saya mengikuti pendidikan apalagi double, saya juga waktu diminta untuk ikut lomba Gempita, ini kan baru-baru ini ada lomba Gempita dan juga Jambore. Nah itu saya mohon izin tidak ikut dulu Bu, karena memang itu kan lombanya juga perlu difikirkan. Meskipun ayo Bu Vina ikut lomba menyanyi ya, ngapunten Bu, kalau ikut
PPG dan CGPO ya udah nggak apa-apa. Saya lega, tentunya saya sudah dapat support dari kepala sekolah dan juga support dari keluarga, terutama suami yang saat ini kan saya kos, jadi cuman Iya. berdua. Nah, itu suami juga mau mengantar waktu lokakarya Iya, ketika saya juga lihat itu. kan Selalu mengantarkan, selalu setia mengantarkan. Oke. Dari kegiatan serangkaian kegiatan coaching hari ini, bagaimana rasanya? Sudah ada lega atau gimana? Perasaannya gimana nih? lumayan lega Bu, karena saya kan pengen sekali ada orang yang mendengarkan suara hati saya. Kan saya sudah lama tuh memendam, bahkan kepada suami tuh saya nggak enak karena suami saya kan sudah capek kerja, jadi nggak mungkin kalau saya itu curhat yang sedih-sedih, nanti kan dia jadi nggak semangat buat Ya, kerja. Iya. Kemudian dia pasti juga punya keluh kesah tersendiri, soalnya memang pekerjaannya itu lumayan berat ya Bu. Setiap hari kan jadi sales, jadi harus berhadapan dengan berbagai orang. Jadi kalau saya mau nambah beban di hatinya itu kayak nggak tega. nggak tega Saya ya. lega sudah bicara sama Bu Luil, punya gambaran, dan akhirnya nanti saya juga berharap bisa konsisten. Yes, itu tujuan utama kita sebenarnya. Konsisten menjalankan apa yang sudah kita jadikan tujuan tadi. Tujuannya Iya. tadi kan tetap Bu Zaro bisa mengatur waktu, kemudian apa tadi? Membagi waktu juga agar tidak bentrok, dan juga bisa membagi waktu untuk suaminya. Ya, Iya. tetap romantisnya tidak hilang karena kesibukan. Oke. Amin ya robbal alamin. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Mungkin sudah ya Bu, saya sudah berterima kasih sekali Bu Lulil mau mendengarkan apa yang saya alami sehingga saya punya motivasi untuk tetap mengerjakan tugas-tugas saya meskipun banyak dan berat, tapi insya Allah bisa, karena mungkin ini memang jalan takdir saya. Jadi kesempatan emas karena ikut guru penggerak ini juga diidam-idamkan oleh banyak orang. Tidak semua bisa loh, jadi harus bersyukur ya. PPG Iya, juga tidak tampil sekarang, jadi juga Iya. alhamdulillah itu rezeki yang harus kita jalan. Iya, fasilitatornya juga baik, Ibu PP-nya baik, teman-teman juga saling merangkul, saling support. Kalau ada tugas juga saling bantu-membantu. Alhamdulillah, jadi saya tuh lumayan lega gitu loh. Ya, itu memang itulah namanya kolaborasi, saling bantu, saling mengingatkan juga ya. Iya. Terima kasih ya karena Bu, sudah terima kasih Bu Luluil. sama-sama. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya dan lulus. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Sudah? Oke. Iya, sudah Bu Luluil. Akhiri sesi coaching hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Iya. juga, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.